ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Maka di sini ma'asyiral hadirin, sebetulnya sih niat ke mana itu? Ke Yordania untuk hadir hauliyat haul syuhada Mu'tah. Jadi pada bulan ini Jumadil Ula terjadi perang Mu'tah. Yang semuanya masyhur insyaallah, perang Mu'tah itu salah satu peperangan yang Rasulullah tidak ikut. Tapi perhatiannya Rasulullah sangat besar. Ya, jumlah pasukan orang Islam 3.000. Jumlah pasukan Ghassan yang didukung sama Romawi pada saat itu 200.000 dan kemudian ditambah bala bantuan 50.000. Berarti 250.000. Jumlah pasukan Islam cuma 3.000. Mundur mereka? Enggak. Rasulullah menentukan. Yang pertama menjadi pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua, kalau Zaid meninggal dunia, maka diganti sama Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali. Kalau Ja'far meninggal dunia, diganti sama Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka pilih salah satu di antara kalian. 3 orang ini yakin, sabdanya Nabi bilang gitu, semesti mati dah. Udah yakin, udah. Gak mungkin dah, pasti. Subhanallah, kalau kita tengok yang dipilih Nabi pimpinan pasukan orang-orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah, anak angkat Nabi, anak angkat Nabi. Dan satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulianya luar biasa. Kumpulkan semua iman umat ini dari zaman Nabi sampai yaumul qiyamah. Dibanding dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lebih mulia Sayyidina Abu Bakar Kita tidak merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa. Tapi nama yang disebut di dalam Al-Quran Sayyidina Zaid. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Nama Zaid ini anak angkatnya Rasulullah. Setelah Zaid bin Harithah meninggal dunia, diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga demikian, sepupunya Rasulullah yang paling dicinta oleh Rasulullah. Sayyidina Ja'far pernah dibilangin oleh Rasulullah. Rasulullah bilang sama beliau, "Ashbahta khalqi wa khuluqi ya Ja'far." Akhlak itu budi pekerti. Khalq fisik, tubuh. Wahai Ja'far, akhlak dan fisik tubuhmu sangat mirip sama aku. Sangat mirip sama aku. Luar biasa. Sampai saat Rasulullah menaklukkan Khaybar, cukup lama di perang Khaybar ini berminggu-minggu. Tidak selesai-selesai. Sampai kemudian dimenangkan setelah Rasulullah SAW memberikan tampuk kepemimpinan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menang Khaybar, saat menang Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib datang dari Habasyah. Habasyah, sebagian kalau terjemah biasanya kita Ethiopia ya. Ada sebagian yang mengatakan kalau Habasyah itu perbatasan Sudan dulu. Ada yang mengatakan perbatasan Sudan, mungkin Ustadz sudah pernah ke sana kan gitu kan ya. Jadi istilahnya Tuhan, setelah dari hijrah, zaman masih di kota Mekah. Zaman di kota Mekah, sebelum Rasulullah dan sahabat hijrah ke Madinah. Sayyidina Ja'far bawa beberapa orang hijrah ke Habasyah, Najasyi. Kemudian sampai tahun ke-8 di perang Khaybar, datang Sayyidina Ja'far. Senangnya Rasulullah SAW dengan datangnya Ja'far, beliau mengatakan saat penaklukan Khaybar, la adri bi ayyihima usar, bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far.
Aku tidak tahu dengan apa yang aku lebih gembira. Takluknya Khaybar atau datangnya Ja'far. Dan subhanallah, Sayyidina Ja'far setelah meninggal dunia, disebutkan terputus tangannya beliau. Kemudian bendera dipegang dengan tangan kiri. Terputus tangan kiri. Bendera diusahakan dikempit dengan kaki kanan. Terputus kaki kanan. Kemudian kaki kiri. Sampai meninggal dunia. Udah gak ada, dua tangan gak ada, dua kaki gak ada. Meninggal dunia. Disebutkan tidak kurang 70 tusukan di tubuhnya Sayyidina Ja'far. Rasulullah di kota Madinah, tahu-tahu Rasulullah kemudian mengatakan, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Kalau Rasulullah menyatakan, ini Ja'far terpotong dua tangannya dan kakinya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap untuk terbang ke surga manapun yang dia mau. Dan dia diantar sama malaikat, dia tidak mau masuk surga kecuali harus salam terlebih dahulu kepadaku. Supaya faham kalian semuanya, gimana para sahabat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hubaib bin Adi ketika akan dieksekusi di luar kota Mekah, beliau noleh kanan kiri. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku tidak mendapatkan satu orang yang bisa menyampaikan salamku kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Maka sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, gimana para sahabat sampai di akhir hayatnya yang difikirkan adalah salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda bahwa tidak ada satu orang dari umatku bersalam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku. Illa raddallahu alayya ruhi. Ruhku akan dibalikkan oleh Allah li arudda salamah, supaya aku jawab salamnya dia. Bukan berarti kemudian rohnya Nabi ditarik, dibalikkan. Enggak. Karena enggak mungkin. Ada satu detik enggak ada yang salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Per detik, bahkan kalau ada lebih cepat daripada detik, ribuan orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sholat saja terus bergantian antar waktu dengan waktu. Kalau kita bicara sholat saja, setiap waktu pasti ada sholat. Sekarang kita sudah selesai sholat isya, entah mungkin 2,5 jam, 3 jam tadi. Tapi mungkin di daerah India baru sekarang sholat, atau Pakistan, atau mungkin mana lagi setelahnya sana baru sholat mereka. Ya, sampai kemudian Mekah 4 jam setelah kita baru sholat. Maka setiap saat ada orang yang bersalam dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi artinya dikembalikan roh adalah bahwa rohnya baginda Nabi Muhammad yang suci berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala, berada di hadirat Allah. Tapi meskipun beliau di hadirat Allah, tidak melupakan kalau ada umatnya yang bersalam sama beliau, beliau jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kita tahu fadilahnya sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kita biarkan waktu kita tersia-sia Tuhan tanpa sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.